Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazul Faisti dengan NIM 211-24170 dari program studi Informatika dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Barat. Di sini saya akan mencontohkan atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat database dengan menggunakan MongoDB dan juga dengan menggunakan operasi CLT. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu MongoDB. MongoDB adalah salah satu jenis database atau SQL yang cukup populer digunakan dalam sebuah website. Jika database jenis SQL lain menyimpan data menggunakan relasi tabel, maka perbedaannya dengan MongoDB adalah di mana berbasis dokumen yang menggunakan format file berupa JavaScript Object Notation. Dan bagaimana sih cara membuat database di MongoDB? Pertama-tama, yang kita lakukan dalam hal ini adalah pertama kita buka dulu ke dalam command prompt dengan cara Windows dan F. Nanti akan muncul kotak kecil di bawah kiri dalam laptop Anda dan setelah itu kita klik cmd command prompt. Enter dan kita klik Mongo. Sebelumnya pastikan dalam laptop Anda sudah terdownload atau terinstall aplikasi MongoDB. Kita enter, kita dan di situ ada connecting. Selanjutnya kita klik lagi Windows plus F, kita klik lagi cmd dan masukkan lagi Mongo tanpa id. Sudah selesai. Dan ketika sudah ini berarti laptop kita sudah tersambung dengan MongoDB. Selanjutnya saya di sini menggunakan Visual Studio Code untuk menjalankan MongoDB. Saya akan masuk dengan Visual Studio Code dan ketika sudah sampai di sini kita masuk ke dalam terminalnya. Saya masuk ke dalam terminal dan selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu klik Mongo. Enter. Ini adalah titik awal kita bagaimana kita membuat database dengan menggunakan MongoDB. Dan selanjutnya yaitu kita membuat database. Bagaimana sih cara membuat database itu? Yang pertama-tama klik use dan selanjutnya yaitu menggunakan isi dengan menggunakan nama yang Anda inginkan. Misal saya mau membuat program yaitu jasa pengiriman barang, maka saya akan klik jasa pengiriman barang. Ini terserah mau dinamain apa. Selanjutnya bagaimana? Di dalam membuat database pasti ada yang namanya collection MongoDB. Apa sih collection MongoDB itu? Koleksi MongoDB adalah tempat kumpulan informasi data yang berbentuk dokumen. Collection dipadankan seperti tabel-tabel yang berisi data pada database SQL. Jadi kita sebelum lebih lanjut, kita harus membuat collection terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat berapa ya? 3 collection. Pertama, kita klik db create collection kurung buka tanda petik namanya terserah. Jadi saya akan menggunakan pengirim tanda petik lagi kurung dan enter. Ini kita sudah membuat satu collection yaitu pengirim. Ini sama seperti tadi, create collection buka kurung tanda petik
jasa pengirim. Anda petik lagi, lalu enter. Sama seperti tadi, create collection. Penerima. Di sini saya membuat 3 collection, yaitu yang pertama adalah pengirim, yang kedua adalah jasa pengirim, yang ketiga adalah penerima. Di sini saya akan menerangkan satu collection aja, yaitu melalui pengirim ya, tidak apa-apa ya. Dan di MongoDB ada yang namanya operasi CRUD. Apa sih itu operasi CRUD? Dalam singkatannya saja, CRUD itu yang pertama adalah C. C adalah create. Kita membuat sebuah dokumen. Yang kedua adalah read. Read yaitu kita menampilkan sebuah dokumen. Yang ketiga yaitu O, yaitu update. Kita mengubah atau menambah sebuah dokumen. Yang terakhir adalah kita menghapus sebuah dokumen. Pertama, saya akan membuat sebuah dokumen, yaitu dengan menggunakan insert. Di dalam di dalam insert, insert sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah insert, yang kedua adalah insert one, yang ketiga adalah insert many. Bedanya apa sih antara insert one, dan insert many? Yang pertama, insert yaitu hanya menambahkan satu dokumen saja. Yang kedua adalah insert one. Insert one yaitu menambahkan hanya satu dokumen. Dan ketiga adalah insert many, yaitu menambahkan banyak sekali dokumen. Nah, yang pertama saya akan menggunakan insert doang. Itu gimana caranya? db tadi collection yang kita udah buat, yaitu pengirim, titik lagi insert, lalu kurung buka, lalu enter. Dan di sini kita harus mengisi dokumennya atau koleksinya, yaitu yang pertama saya akan mengisi dengan nama titik 2 tanda petik namanya siapa? Yazoo. Terus koma, enter. Yang kedua alamat, tanda petik lagi, daerahnya Ngabul, koma lagi, terus itu barang gitu, koma, telepon. Habis itu kurung kerawal tutup biasa, lalu enter. Ini kita sudah membuat yaitu insert. Dan yang keduanya saya ingin menggunakan insert many, yaitu membuat banyak sekali dokumen, menambahkan banyak dokumen. Yang pertama kita lakukan adalah sama seperti tadi, db titik pengirim titik insert. Tapi di sini ada dua cara, yaitu kita klik insert many atau enggak kita hanya menambahkan kurung siku. Tadi yang pertama adalah kurung kurawal di sini. Kalau untuk insert many kita menggunakan kurung siku. Lalu setelahnya kita enter dan tetap menggunakan kurung kurawal. Nama sama seperti tadi diisi. Yes.
kedua, tanda petik bau, koma, barang, tanda petik meja. Sama seperti tadi ya. Di situ dikasih kurung tutup kurung awal, koma, lagi. Di sini kan yang tadi pertama kan cuma satu. Kalau menggunakan is many bisa menggunakan menambahkan banyak dokumen. Ini sama seperti tadi. Kurung awal terbaru, nama, satu lagi. Kita tutup kurung awal, tutup kurung siku, dan tutup kurung biasa. Lalu kita enter. Ini kita sudah berhasil membuat yaitu insert many dengan banyak dokumen, yaitu ada 3, yaitu ada JJ, Minke, sama analysis. Step yang kedua dalam CRUD operation adalah update. Update yaitu menambahkan sebuah dokumen atau kita update itu apa ya? Mengubah sebuah dokumen. Namun di dalam mengubah sebuah dokumen kita diberikan beberapa function. Yang pertama ada 3 function sih di di update. Yang pertama adalah update biasa, yaitu mengubah satu atau lebih dokumen dengan kondisi yang sama. Yang kedua adalah update one, mengubah hanya satu dokumen. Yang ketiga adalah update many, yaitu mengubah banyak dokumen sekaligus dengan kondisi yang sama. Lalu kita klik gimana sih caranya update itu? Kita klik db titik nama collectionnya tadi update. Saya akan menggunakan satu saja, yaitu update. Kita mau update yang mana ya? Klik dulu. Kita akan mengubah ini alamat ini Jepara ini. Ya, di sini saya akan mengubah alamat Jepara dengan alamat yang lain. Pertama yang kita lakukan adalah buka kurung awal dengan nama
nama ini, nama Minke, karena kita akan mengubah alamat. Itu alamatnya Minke. Tanda petik Minke, tutup kurung awal, koma, itu kan. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu function dari update, yaitu set. Apa sih itu set? Biasanya $set itu ini digunakan untuk mempermudah perubahan dokumen sehingga format dokumen sebelumnya tidak perlu ditulis ulang. Dan satunya lagi adalah abstract. Dengan kondisi ada dua kondisi, yaitu true sama false. Yang true adalah memberikan perintah menambah dokumen baru ke dalam collection apabila tidak terjadi kecocokan dalam filter dari kriteria yang disebutkan. Dan yang kedua ada false, jika tidak terjadi kecocokan dokumen dari kriteria yang disebutkan, maka tidak akan menambahkan dokumen baru ke dalam collection tersebut. Lanjut, ini $set titik 2 buka kurung kulawal, enter. Itu apa yang kita mau ubah, yaitu alamat. Klik alamat, kita ubah menjadi Ngambul. Itu tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi, koma, itu tambah lagi dengan bernilai true. Nah, di sini kita sudah mengubah, yaitu alamat dari aslinya Jepara diubah menjadi Ngambul. Bagaimana sih cara melihat perubahan itu? Ya, ada satu lagi CRUD operation yang namanya itu adalah read, ya. Ya, bagaimana sih cara menggunakan menampilkan sebuah dokumen yang telah kita buat? Itu menggunakan db sama collection pengirim titik find buka kurung tutup kurung titik pretty buka kurung tutup kurung, enter. Di sini akan muncul tampilan yang lebih jelasnya. Dari yang aslinya tadi alamat Jepara, ini udah diubah menjadi alamat. Step selanjutnya yaitu delete. Di sini delete itu ada 3 juga. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan remove. Delete function itu ada 3, yaitu pertama kita menggunakan remove, yaitu remove apa sih? Menghapus satu dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Kedua adalah delete one, menghapus satu dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Yang ketiga delete many, menghapus banyak dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Saya di sini akan menggunakan satu saja, yaitu remove. Klik db titik sama seperti pengirim. Dan lalu tutup buka kurung biasa. Lalu enter. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu kita mau menghapus ID ini atau salah satu dari ini, nama. Nah, yang pertama saya akan menggunakan cara menggunakan menghapus ID terlebih dahulu, yaitu buka kurung kulawal, ID titik 2
Dan ini kita copy dari mulai objek ID sampai tutup kurung. Dengan cara gimana? Dengan cara kita copy C, dan cara save-nya itu agak beda sih dengan menggunakan ctrl shift V. Nah, ini kita udah copy. Lalu selanjutnya itu kita tambahi tutup kurung kurawal dan tutup kurung biasa, lalu enter. Ini kita sudah berhasil menghapus sebuah data di dokumen tersebut. Kita coba buktikan dengan menggunakan tadi titik find, buka kurung tutup kurung, tadi ada 4, dan sekarang ada 3. Nah, ya, kita sudah berhasil menghapus salah satunya. Yaitu saya akan menghapus dengan nama, dengan tidak menggunakan ID tapi nama. Itu bagaimana caranya? Simpel, lebih simpel harusnya ini. Sama mengirim. Buka kurung biasa. Kita mau menghapus alamat ini. Kalau kita menghapus alamat, otomatis kalau kita menghapus alamat ini atau ini, otomatis semua ini akan terhapus. Coba ya. Bau. Tutup kurung biasa, tutup kurung rawa, dan tutup kurung biasa, lalu enter. Kita sudah berhasil, coba kita buktikan lagi. Oh, salah. Kita ulang. PP titik. Kita menggunakan nama saja. Ya, kita coba buktikan. Find. Ini tinggal 2 kan? Dan itu adalah apa ya? Sedikit cara bagaimana membuat database di dalam MongoDB dengan menggunakan operasi CRUD operation. Gitu. Pertama tadi adalah create, dengan kita membuat sebuah database dengan menggunakan insert. Yang kedua yaitu read, dengan menampilkan sebuah dokumen
dengan menggunakan find. Ini find variety. Yang ketiga adalah update dengan menggunakan yang kedua adalah update menggunakan update juga, ini seperti ini. Yang terakhir adalah delete dengan menggunakan remove. Dan sekian dari saya. Itu ada sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penjelasannya, dan ada yang tidak paham dengan penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Yusuf Faisti, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton.